Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syekh Jumadil Kubro disebut moyang para wali Jawa. Makamnya diyakini berada di antara makam Islam masa Majapahit di Troloyo. Sebuah pusara dikenal sebagai kubur tunggal. Disebut begitu karena sebelum dibangun cungkup yang besar seperti sekarang, pusara itu terletak di dalam sebuah cungkup dan berdiri sendiri. Disinilah konon Syekh Jumadil Kubro dimakamkan, seorang syekh yang kepadanya semua wali Jawa dihubungkan. Pada nisannya terdapat kutipan ayat-ayat Al-Quran, yaitu tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati, dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Surat Ali Imran ayat 185. Dan tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Surat Al-Anbiya ayat 35. Kutipan lainnya juga berbunyi, setiap berjiwa akan merasakan mati, kemudian hanyalah kepada kami kamu dikembalikan. Surat Al-Ankabut ayat 37. Semua yang ada di bumi itu akan dibinasakan, dan tetap kekal zat Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Surat Ar-Rahman ayat 26-27. Selain itu, ada dua kalimat dalam bahasa Arab dan Asmaul Husna. Sedangkan nama Syekh Jumadil Kubro malah tak tertera pada nisan. Kendati demikian, haulnya digelar rutin. Peziarah berdatangan setiap malam Jumat Legi. Kemudian makam Troloyo di Trowulan, Mojokerto itu dikenal sebagai tempat peristirahatan terakhir Sang Mubalik. Kisah Syekh Jumadil Kubro sebetulnya simpang siur. Menurut Martin van Bruynesen dalam kitab kuning Pesantren dan Tarekat menyebutkan bahwa Syekh Jumadil Kubro diceritakan dalam berbagai legenda yang berkembang dalam kepustakaan berbahasa Jawa. Ada pula yang menghubungkannya dengan Majapahit. Syekh Jumadil Kubro sebagai moyang para wali Jawa seperti Sunan Gunung Jati, Sunan Bonang, dan Sunan Ampel. Bahkan juga wali paling Jawa di antara para wali, Sunan Kalijaga. Sebuah sejarah Gresik berbahasa Jawa menyebut Syekh Jumadil Kubro sebagai kakek buyut seorang wali lainnya. Kisahnya menyebut Syekh Jumadil Kubro adalah ayah dari Sunan Ampel yang menetap di Gresik. Sunan Ampel mempunyai anak bernama Maulana Ishak yang menikahi putri Raja Blambangan dan diperoleh anak Sunan Giri. Sementara itu, Thomas Stamford Raffles dalam The History of Java mencatat versi lain dari legenda di Gresik, bahwa Syekh Jumadil Kubro bukanlah seorang moyang, melainkan pembimbing wali yang pertama. Raden Rahmat yang kelak menjadi Sunan Ampel datang dari Campa ke Palembang, kemudian meneruskan perjalanan ke Majapahit.
Mula-mula Raden Rahmat ke Gresik mengunjungi seorang ahli ibadah yang tinggal di Gunung Jali bernama Syekh Maulana Jumadil Kubro. Menurut Syekh Maulana Jumadil Kubro, kedatangan Raden Rahmat telah diramalkan oleh Nabi bahwa keruntuhan agama kafir telah dekat. Raden Rahmat dipilih untuk mendakwahkan ajaran Muhammad di pelabuhan timur Pulau Jawa. Legenda rakyat berbahasa Jawa dari wilayah Tengger juga menyebut nama Maulana Ishaq dan Syekh Jumadil Kubro. Keduanya adalah saudara dari dua pertapa, yaitu Ki Dada Putih di Gunung Bromo dan Ki Senyampo di Sukodomas. Maulana Ishaq pergi ke Blambangan dan menjadi ayah Raden Paku atau Sunan Giri. Jumadil Kubro menjadi guru di Mantangen. Kisah Syekh Jumadil Kubro menjadi legenda di 4 wilayah, yaitu Banten, Cirebon, Gresik, Majapahit, Semarang, Mantingan, dan Yogyakarta. Menurut Van Bruynesen, ada kesan seolah orang Islam Jawa pada zaman dan tempat berbeda semua bertolak dari nama Syekh Jumadil Kubro. Makam Syekh Jumadil Kubro ada di beberapa tempat. Selain di Troloyo, sebuah makam tua di antara tambak daerah pesisir pantai di Terbaya, tidak jauh dari Semarang, diyakini penduduk sekitar sebagai makam Syekh Jumadil Kubro. Berdasarkan kisah dalam Babat Tanah Jawi yang menuturkan Syekh Jumadil Kubro pernah melakukan tapa di Bukit Bergota di Semarang. Makam keramat lain berada di lereng Gunung Merapi, tempatnya di Desa Turgo. Keberadaannya disertai cerita lisan yang beredar di kawasan itu. Sementara itu, kisah Syekh Jumadil Kubro di Gresik dan Mantingan tidak meninggalkan jejak makam maupun petilasan. Makam Jumadil Kubro di Troloyo yang paling umum diakui. Kuburan ini paling sering dikunjungi peziarah. Mereka yang dimakamkan di sana adalah penduduk kota Majapahit dan keluarga raja yang telah memeluk agama Islam. Khususnya 7 makam bertulisan aksara Arab yang letaknya tak jauh dari pusat kota Majapahit. Dari angka tahun yang tertulis pada nisannya, ada satu yang terbaca 874 Hijriah atau dalam tahun Saka 1391 dalam kurung 1469 Masehi. Artinya Muslim atau mungkin kerabat Raja Majapahit yang Muslim sudah ada sejak Hayam Wuruk berkuasa. Pada waktu Majapahit mencapai puncak keemasan di bawah Raja Hayam Wuruk, agama Islam sudah dianut oleh penduduk ibu kota Majapahit. Sekian sejarah singkat dari Syekh Jumadil Kubro. Jangan lupa
like, komen, dan subscribe channel di bawah ini. Terima kasih atas waktunya dan supportnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu Rabbuna ala